Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah, baik Pak Guru. Sehat, baik, sehat. Alhamdulillah, bahagia rasanya hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ini ibu-ibu nih pahami warna-warni. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang gelap. Senang ini. Hidup jadi warna-warni. Nah, kita mah pahami kopiahnya hitam terus. Kali-kali yang kuning gitu. Kopiah merah nanti Pak Guru. Iya, kopiah merah gitu. Kopiah putih gitu, biar warna-warni. Lagi pula juga Bapaknya Pak Hamid aja. Pak Zainal belum ada kabar ya balik? Iya, belum. Masih umroh, Pak. Masih kayaknya umroh. Masih Tapi katanya lama lebaran. banget ya, udah lama kan umrohnya ya. Udah dulu. Waktu itu bilangnya sih sampai lebaran. Waktu Iya. itu sampai Iya. lebaran. Luar biasa ya, bisa menikmati lebaran. Ada ketupat nggak di situ? Sama opor. Adanya Yang kebab, pasti Pak. kalau nggak bawa dari sini tuh ya, kalau nggak bawa dari sini, nastarnya Bu Fatimah nggak ada di sana. Nastarnya Bu Fatimah kalau nggak bawa dari sini. Iya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Masih ada nggak tuh Bu Fatimah? Sehingga hari ini kita bertemu kembali ya. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tanda cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan umat manusia tanpa mengenal lelah sepanjang hayat beliau, terus mendakwahkan, mensyiarkan ajaran Islam supaya memudahkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan saya amati ya sekitar ya, sedengan keterbatasan ilmu yang saya ketahui bahwa seumpama kita bisa mengikuti ajaran agama ini sepenuhnya, hidup itu menjadi murah gitu ya. Hidup itu menjadi murah gitu ya. Baik, ibu-ibu apa sekalian, memanfaatkan waktu yang kita miliki. Pada kesempatan ini, mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Ibu Bapak sekalian, mengingatkan bahwa pada pelajaran kita sebelumnya, dari aspek bahasa kita mempelajari apa yang diistilahkan dengan mabni lil majhul, untuk menunjukkan kata fiil yang bermakna pasif ya. Itu yang kita pelajari terakhir dengan tema al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum dengan beberapa kata dasar, termasuk diantaranya adalah ada nazala, anzala, ada koma, akoma, dan sebagainya. Malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran baru. Ya, kita mulai pelajaran kita, pertemuan perdana kita setelah Idul Fitri ini, kita mulai dengan pelajaran yang ke-14. Ya, pelajaran ke-14, apa judulnya? Al-Jaza. Al-Jaza. Judulnya adalah Al-Jaza. Ya. Kalau dilihat dari sepintasnya, ibu-ibu apa sekalian, kalau dilihat dari sepintas bentuknya lahiriah, kata ini dugaannya ini bentuk berapakah kira-kira? Bentuk 4. 3. Iya, bagus. Ada Antara yang 3 menduga dan 4, ada yang menduga 3. Antara 3-4. Antara 3 dan 4. Ya, artinya udah aman posisinya sih, aman gitu.
Nah, Ada 3 dan alnya. 4 itu posisinya aman dalam arti bukan fiil madin, bukan Fiil. fiil mudhari, bukan fiil amr ya. Kemungkinannya adalah masdar, kemungkinannya adalah sifat gitu ya. Kalau seumpama ini adalah bentuk 4 gitu ya, bentuk 4. Penanda yang terlihat di sini apa? Enggak ada Pak Guru. Ya, oke. Kalau tidak ada, maka menguat ini ke bentuk 3. 3. Ya, ini ke bentuk 3. Nah, ibu-ibu Bapak sekalian, ini kalau itu ya ada al ya, ada al gitu. Al itu memang bisa 3 bisa 4 ya. Al yang kita sebut dengan alif lam. Walaupun mungkin istilah yang lebih cocok itu adalah hamzah lam. Tapi jarang kita dengarkan orang menyebut dengan hamzah lam. Mengapa disebut hamzah lam? Karena kadang-kadang ini dibaca, kadang-kadang tidak dibaca. Itu karakter hamzah. Itu karakter hamzah. Hamzah apa namanya yang begitu, ibu-ibu sekalian? Hamzah apa ya? Wasol. Iya. Wasol atau hamzah wasol. wasol. Karakternya begitu. Hamzah wasol kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Ini kan al itu juga begitu. Itu kadang-kadang kalau tidak digabung dengan kata lain muncul itu a gitu. Al jaza. Nah, tapi kalau digabung, misalnya ada kata sebelumnya, misalnya minal. Ya. Nah, kan minal enggak kedengaran lagi tuh min al jaza. Nah, ini bentuk 3 memang aman lah bentuk 3. Kalau bentuk 4-nya tidak kuat ya. Al jaza. Karena memang kalau bentuk 3 itu yang variasinya banyak, bentuk 3 variasinya banyak sehingga penandanya tidak terlalu jelas ya untuk bentuk 3. Beda dengan bentuk 4 ya, beda dengan bentuk 4. Ini ya, kata-kata ini seperti halnya kata-kata lain nih. Kata lain dalam bahasa Indonesia kadang kita menemukan apa? Orang Indonesia sering menggandengkan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya. Ya, bisa seolah-olah Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sering digandeng. Ambil contoh ya, misalnya. Kita ya, ini ada teman kita yang sedang umroh gitu. Nanti bikin foto gitu. Di mana gitu? Itu lagi foto di Gunung Jabal Rahmah. Gitu katanya. Gunung Jabal. Ya, itu kan gandengin gitu. Gandeng. Gunung ya Jabal gitu. Gunung Jabal Rahmah. Sama kayak kita ini di 10 malam terakhir kita menunggu-nunggu kedatangan sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul. Nah, di pembukaan undang-undang kita begitu. Undang-undang kita itu berkat apa katanya? Rahmat Allah. Ya, kemudian apa itu? Apa katanya? Hikmat. Terus apa? Hikmat kebijaksanaan. Nah, gitu tuh. Hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan. Nah, itu kan ada. Hikmat ya kebijaksanaan ya hikmat seperti yang tadi. Nah, ini walaupun tidak sama persis ya, kalau tidak sama persis, kita adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia, saya tulus membantu tanpa mengharap apa katanya? Balasan. Ya, lengkapnya apa itu? Tanpa mengharap Balas jasa. nah, gitu. Jasa. Tanpa mengharap balas jasa. Oh, ini jasa. Nah, Jasa. sama seperti Faizal jadinya Faisal. 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 Nah, ada perubahan bunyi. Itu tuh, ada balas jasa. Nah, kalau ini kan saya mau cantolin ke situ seperti hikmat kebijaksanaan. Malam Lailatul, Gunung Jabal, balas jasa. Nah, ini jaza, ya mirip ya jaza. Kalau kita lihat ini bentuk 3 ya. Kalau kita ingat ini bentuk 3, maka maknanya akan menjadi
Balasan. 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 Menjadi balasan. Balasan. Jaza, jasa, itu kan itu jasa. Ya. Ini judul pelajaran kita ya. Al jaza. Diperhatikan ibu-ibu pas kalian. Ini kira-kira 3 huruf dasarnya apa gitu. Seperti biasa ya, pegangi 3 yang kita istilahkan dengan 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Kira-kira apa nih 3 huruf pokoknya? Jim. Jim, Zal, Jim, Zai, dan Hamzah. Baik gitu ya. Oke, baik gitu ya. Dan perhatikan itu ya posisinya. Ada alif, ada hamzah itu sangat dekat. Nah, baik kita lanjut ke telaah bersama untuk ayat yang akan kita jadikan sebagai landasan untuk pengembangan pemahaman yang lebih lanjut. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Ya, baik. Mari kita telaah bersama. Ini ada 2 kutipan ayat yang akan menjadi patokan kita, akan menjadi landasan di dalam pemahaman makna-makna pelajaran kita yang ke-14. Yang pertama An-Najm 31, kemudian yang kedua Al-Mu'min 17. Kita awali dulu dengan An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Itu kalau ada yang belum terpahami atau ada yang terlupakan atau ada yang meragukan, kita bisa diskusikan ya untuk memantapkan pemahaman kita. Ada? Asau, Pak. Iya, baik. Kita beri tanda sehingga nanti tidak ditanyakan kalau sudah ya. Asau. Oke, terus apa lagi? Kasabat apa ya, lupa. Kasabat. Iya. Kasabat, Pak. Iya, baik. Zulim. Syari'ul hisab, syari'ul cepat hisab. Perhitungan cepat. Sudah, itu saja? Kira-kira. Iya. Nah, baik. Ya, ini untuk memahaminya kita bisa melihat ada keserasian di dalam Al-Qur'an. Ada keserasian di dalam Al-Qur'an. Dalam arti apa? Gitu ya. Al-Qur'an itu keserasian itu bisa lahir dari perimbangan. Ada perimbangan. Misalnya sering kita temukan bahwa setelah Al-Quran menyebutkan siang, lalu dibicarakan setelahnya tentang malam. Gitu. Setelah bicara tentang surga, dia bicara tentang neraka. Nah, ini juga bisa kita lihat keseimbangannya. Nih. As-samawat apa? Langit.
Bumi. Al-ard, Bumi. bumi, gitu ya. Jadi kan ini kalau kita anggap ini kan ada dua hal yang berpasangan dengan perpasangan pertentangan, gitu. Ya. Gitu ya. Nah, ini tuh gitu ini pasangan pertentangan. Keburukan dan kebaikan. Lawan kebaikan. Iya, begitu ya. Nah, coba lihat berikutnya. Di sini ada kata apa? Iya, Apa maknanya? menghinakan. Dia membalas. Membalas. Atas dasar apa katanya di sini? Perbuatan. Nah, ini sama, itu juga begitu. Tuh, gitu. Ibarat kita kan ini dapat balasan karena melaksanakan kewajiban. Udah gitu itunya. Makna untuk bisa membantu kita mengingat. Lebih lanjut lagi, mari kita lihat ya. Lebih lanjut lagi, mari kita lihat. Kita lihat. Itu kan baru kita masuk ke level pertama dari apa yang kita istilahkan dengan 4 sehat, 5 istimewa. Ya, 5 istimewa. Yajzi, ini ceritanya, ini kan ilmu temenan ini. Karena di sini zai-nya kasroh ya, di bawah, sehingga setelahnya muncul adalah huruf ya. Iya. Beda dengan judul. Di judul zai-nya ya tuh. Zai-nya fathah, sehingga yang setelahnya muncul adalah Alif. Tuh. Jadi itu sama ya, dianggap sebagai sama. Sama. Nah, kalau al-jaza adalah masdarnya, ya bentuk tiganya, berarti yajzi itu adalah bentuk Dua. ya bentuk duanya, bentuk mudhari. Oke, baik, mari kita lihat berikutnya. Apakah ibu-ibu, bapak termasuk orang yang berpahaman bahwa jika kita melakukan satu kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang sama dengan perbuatan kita. Kalau kita melakukan satu kejahatan, Allah akan memberikan kita hukuman yang setimpal dengan satu kejahatan kita itu. Gitu. Ya. Apakah ibu bapak berpaham demikian? Bahwa satu salah, satu hukuman, satu kebaikan, satu apa jadinya pahalanya? Pahala gitu? Itu satu pahala kebaikan. Satu kebaikan dibalas Berlipat sampai 10 kali apa 700 kali. Iya, oke, baik. Baik gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang ya. Mari kita lihat. Tadi yang ditanyakan itu termasuk kata kunci memang. Asa'u lawan dari ahsanu. Gitu ya. Asa'u lawan dari ahsanu. Kira-kira ini bentuk berapa ini asa'u? Ahsanu. Sama dengan ahsanu juga. Gitu. Bentuk berapa kira-kira? Ada alifnya bentuk 4, Pak. Ada alif. Oke, bagus. Yang lain? Bentuk itu Pak Guru, bentuk satu. Bentuk Ya, baik. Yang lain? Tunggu. Bentuk satu jamak. Ya, saya cenderung bentuk satu. Iya, bagus. Yang lain? Satu ya. Ini cenderung ini ada 2 ini. Ada 2. Ada yang menduga ini bentuk 4, ada yang menduga ini bentuk 1. Gitu. Ada lagi yang lain? Baik, kita fokus ke 2 ya. Kita fokus ke 2 dugaan tadi. Kalau ini diduga bentuk 1, kira-kira apa penanda yang menguatkan kita bahwa ini bentuk 1? Hamzah. Ada hamzah di depan.
Hamzah depan. Hamzah di depan. Apa kita punya ilmu begitu bahwa bentuk satu atau al-madi sudah terjadi itu penandanya ada di depan? Di belakang. Ya dugaan boleh ya, dugaan boleh tepat ya, dugaan boleh tepat gitu. Tapi argumentasi juga perlu kuat gitu. Tapi kalau mengatakan ini juga bentuk satu karena ada hamzah di depan, kayaknya nggak gitu deh ya. Gitu deh. Bentuk satu penandanya A. Apa ilmunya kalau bentuk satu? A. Penanda di belakang, Pak Guru. Penandanya ada di belakang. Nah, kalau begitu tanda apa yang terlihat di belakang? Waw, Tanda waw sama alif jadi jamak. Iya, ada waw sama alif. Kalau ini waw alif sebagai penanda penguat bentuk satu, berarti ini domirnya apa? Oke, cocok kalau begitu. Nah, jadi apa maknanya hum? Mereka. Iya. Mereka. Baik. Nah, kita lihat berikutnya ya. Kita lihat berikutnya. Kita dapat mereka di situ. Kita dapat mereka. Nah, kalau ini bentuk 4, apa penanda yang menjadi penguat? Maknanya Pak Guru. Oke, bagus. Ada maknanya gitu ya. Di situ berarti coba kita lihat ya, ada makna gitu ya. Di sini maknanya apa? Kebaikan. Ya, berarti di sini Keburukan. ya. Dari mana kok ada an-nya gitu? Dari mana? Kan ini bentuk 4. Kok bisa jadi ada an gitu? Yang baik gitu kan. Ada yang itu Pak. Tadi ada kebaikan, keburukan. Kok ada an-nya gitu? Biasanya kan kalau ada an-an itu ke bentuk 3 gitu ya. 3 Seperti ya. gitu. Ya, Membaca ya. bacaan gitu ya. Ya. Menulis tulisan gitu. Bukannya Ya. begitu? Ya betul. Iya. Nah, coba nggak usah pakai pakai an gitu loh. Kalau begitu Baik, ada makna apa? Baik dan buruk. Iya, gitu ya. Ada baik gitu ya. Ada baik, ada buruk. Nah, tuh, kalau ini yang muncul cocok dugaan itu, tapi ini dari maknanya apa? Kebaikan. Oh, kok jauh itu ininya kalau pakai ilmu kita. Baik, di sini kita dapat pemahaman tadi ada mereka, kemudian ada juga sifat di sini, ada sifat mengandung makna sifat, ada baik dan ada buruk gitu ya. Nah, cuma nanti kita tinggal ini ya, tinggal kita gabungkanlah pemahaman itu. Nah, ada baik dan ada buruk ya, ada baik dan ada buruk. Ini adalah bentuk satu. Kita lanjutkan lagi nanti biar ketemu titik temunya. Kalau ini adalah bentuk satu kita duga, lalu ada hamzah ya di awal. Hamzah di bentuk satu menandakan apa? Mekan. Iya. Awalan mengakhirkan. Ada me dan ada kan. Nah, coba nih sekarang digabungkan ini ya 3 ide tadi untuk satu kata ya. 3 ide itu digabung menjadi 1. Apa maksudnya 3 ide tadi? Kita coba ya, ada usulan maknanya baik, kemudian ada kita pahami mereka, ada kita pahami mereka, ada juga kita pahami mekan. Kalau digabung menjadi 1, ini bagaimana jadinya? Misalnya dengan kata buruk misalnya. Buruk, mereka, mekan. Jadinya bagaimana? Mereka melakukan keburukan. Mereka melakukan yang buruk. Iya, oke kan bisa tuh. Mereka melakukan yang buruk. Mereka melakukan yang buruk. Bukan yang baik. Berarti kalau ahsanu, mereka melakukan yang baik. Iya, melakukan yang baik. Ahsanu itu kan mirip dengan ihsan. Ya, mirip dengan ihsan. Ihsan itu apa? Melakukan yang baik. Oke, baik. Itu ya.
Mari kita lanjutkan berikutnya. Ini sehingga bisa nih ya, bisa tetap bertahan di bentuk satu dengan ada makna ya, ada makna sifat di dalamnya. Ya dari segi makna ya, tapi dari segi bentuk bahwa itu. Nanti ibu-ibu apa sekalian, kita akan sampai pada pemahaman bahwa semua bentuk sifat itu ada bentuk satunya. Ya, semua yang memiliki sifat itu ada bentuk satu. Sebaliknya juga begitu. Semua bentuk satu ada bentuk sifatnya. Sehingga itu ada perlu kita gabungkan di situ, perlu kita gabungkan antara penciri dan makna. Kita carikan. Kita lanjutkan berikutnya. Nih. Ya, tadi amilu sudah terpahami ya. Amilu sudah terpahami. Berikutnya ada ungkapan bil husna. Tuh, dugaannya itu ada berapa kata itu? Tidak termasuk yang ditanyakan tadi sehingga aman kita masuk ke pendalaman. Bil husna. Itu dugaannya berapa kata? Dua. Baik, yang pertama? B. Yang kedua? Al-husna. Ya, bagus. Al-husna ini ya, al-husna ini maknanya apa? Kebaikan. Kebaikan. Oke, bagus. Nah, coba al-husna ibu-ibu coba ini ya, diingat-ingat aja nih. Ada tidak kata lain yang ibu-ibu Bapak rasa sama kayaknya polanya dengan husna? Pola sama itu seperti ini maksud saya, ibu-ibu Bapak sekalian. Misalnya kalau kita mengatakan kholik, sama tidak polanya dengan katib? Khotib. Sama tidak? Sama. Nah, gitu itu ya kira-kira namanya pola begitu ya. Malnya gitu ya. Apa ya bahasa lainnya itu motifnya, motif bunyinya itu sama. Patternnya gitu ya. Kalau saya mengatakan misalnya rohim dengan rohim sama atau beda? Beda. Nah, iya bagus itu beda, bisa ya. Nah, coba ibu-ibu Bapak punya nggak kata lain yang polanya sama dengan al-husna gitu? Yusro, Oke, bagus. Yusra, apalagi? Nasro. Enggak, itu pakai nah, ini pakai Ada? Udah? Nah, coba ini. Kalau kita bicara tentang ini, kol-kolah. Kol-kolah. Kubro. Nah, ya. Kubro, sugro. Iya. Gitu. Ada sugro juga. Nah, ada kubro dan ada sugro. Nah, tuh. Kalau kubro, nah, coba. Nah, coba kalau kubro gitu ya, kalau kubro, kubro. 3 dasarnya apa? Ba'ro. Bagus. Kabir. Berarti kan sama ini. Berarti kalau husna berarti 3 dasarnya? Ha, sin, nun. Iya, bagus. Berarti kalau sugro? Sin. Baik. Kemana arahnya? Ibu-ibu sekalian, ini ya. Tuh ya. Nih. Main dugaan aja, Ini ada kaf, ada ba dan ada ro-nya. Nah, gitu ya.
Kemudian ini ada kaf, ada ba, dan ada ro-nya. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga ada kaf, ada ba, dan ada ro-nya. Yang terbaru ini nih, kubro nih yang terbaru ini. Seperti halnya husna yang terbaru ini. Nah, kabir masih ingat maknanya? Besar. Bagus. besar. Kalau akbar, Paling besar. paling besar Lebih atau besar. Lebih besar. iya, bagus ya. Yang paling besar atau lebih besar. Nah, coba ini kan ibu-ibu sekarang pilih nih. Kata kubro lebih mirip ke kabir atau lebih mirip ke akbar. Nah, main rasa-rasa aja namanya tebak-tebakan. Kabir. Mana? Kabir. Kubro. Akbar. Berapa orang yang menduga kubro lebih dekat ke kabir daripada ke akbar? Lebih dekat ke akbar kali karena ada yang keduanya Soalnya sukun. nih, akbar. Kubro. Iya. Kubro fathah. Akbar. Gitu. Akbar. Akbar, Pak. Oke, udah beralih ininya. Coba lihat, kalau kabir apa hurufnya? Kaf, Ba, ya, ro. ro. Iya. Kalau akbar apa hurufnya? alif, Alif, Ba, ka, ro. Ya. Kalau kubro? kaf, Ba, ro, ya. ro. Ya. itu Ya. Ini bisa Hamzah. dianggap ya. Bagaimana? Apa ada Oh, titik? alif, alif. Hamzah. Alif. Alif. Ya, itu Iya. Kan Nah, ya, sekarang alif. ini nih, kalau ini alif alif, bengkok, alif bengkok. alif itu lebih dekat ke alif apa lebih Bar. dekat ke ya? Ke Dekat ke alif. alif. Oh, ke alif. Tuh, baik. Nah, jadi Karena berdasarkan bentuknya ya. tebak-tebakan itu, ibu-ibu, Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kubro itu maknanya sama dengan akbar. Akbar. Lebih besar. Oh, Ya, kubro itu maknanya sama dengan akbar. Cuman bedanya adalah gitu ya. Kalau tadi ibu-ibu bapak menyebut ini alif, ya, walaupun ini sebenarnya hamzah ya, tapi mirip seperti alif. Bedanya kalau ini alifnya ada di depan, ini alifnya ada di belakang. Biasanya kalau sholat yang di depan laki apa perempuan? Laki-laki. Ya, berarti Depan ini laki. untuk mudzakkar, ini untuk muannas gitu. Bapak bisa aja. oh gitu. Oh, oke. Muannas, ini benar. Oke. Nah, karena itu kita Orang kalau tahu besok mengatakan lupa. ya kol-kolah yang populer itu kol-kolah sugro, gitu. Kubro. Bukan kol-kolah asgor. Tapi Karena ketika kol-kolah. kita mengatakan Allahu Akbar. Akbar. Karena itu kalau ada tabligh Tabligh akbar. Kalau istighosah Kubro. kubro. Oh, istighosah kubro. Ya. Itu. Keistimewaannya ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau akbar itu dia mudzakkar, kalau kubro itu muannas, kalau dari segi banyak itu potensi banyaknya itu lebih condong ke muannas. Kalau dari segi banyak-banyakan ya, muannas itu punya kecenderungan memiliki makna banyak. Karena memang umat manusia ini berkembang biak sejak ada kehadiran yang muannas. Dulu diawali oleh Siti Hawa, kita semua Siti. Nah, maka di dalam ini ya, di dalam ini pernyataan tadi itu selaras ya, pemahaman yang kita miliki bahwa orang kalau berbuat baik maka dia akan diberikan balasan berlipat-lipat. Ya. Nah, karena ungkapan yang digunakan adalah husna. Husna itu kalau tadi kubro sama maknanya dengan akbar, berarti husna sama maknanya dengan
Ahsan. 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 betul. Sama maknanya dengan ahsan. Nah, cuman tadi bedanya kalau ahsan itu lebih baik atau paling baik itu mudzakkar, husna ini lebih baik atau paling baik dan ada konotasi banyak. Muannats. Tuh, ya, ada konotasi makna kesan ya, ada kesan itu banyak. Itu. Dengan demikian maksudnya bahwa orang yang berbuat baik itu dia akan mendapatkan balasan lebih baik atau terbaik serta lebih banyak dari apa yang dilakukannya. Nah, ini kan kalau kita bicara soal pembelaan ya, kalau kita bicara soal pembelaan, Allah lebih membela orang-orang yang berbuat baik, tapi adil, dia tidak, Allah dengan kasih sayangnya tidak memperlakukan demikian kepada orang-orang yang berbuat jahat. Kalau orang berbuat jahat, apa balasannya di sini? Apa katanya? Apa yang dilakukan? Apa yang dia lakukan? Dalam arti apa? Kira-kira begitu sederhananya. Dalam arti sederhana bahwa perbuatan jahatnya itu sendiri sudah merupakan balasan gitu. Ya. Karena tidak ada perbuatan jahat yang mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, itu nggak ada. Saya nggak tahu kalau ada yang bisa membalikkan ininya. Saya dapatnya ini sih dari keyakinan sih sebenarnya, tapi saya bilang betul lah gitu. Betul lah gitu. Nggak ada gitu. Tuh. Walaupun nggak ketahuan korupsi, kan hati nurani siapa yang bisa bohong? Iya. Mana ada gitu. Nanti ketika orang dipuji aja, orang dipuji, ya pejabat dipuji gitu. Satu ada 2 orang misalnya. Satu ada pejabat yang baik, benar-benar nggak korupsi. Ada satu lagi pejabat baik, tapi dia pernah korupsi. Lalu dipuji gitu sebagai ini Bapak di depan kita nih orang-orang baik yang memperjuangkan nasib rakyat dengan tulus ikhlas tuh. Tuh, hatinya orang yang pernah melakukan kejahatan itu beda dia kenikmatannya. Ya nggak selalu bisa diungkapkan, orang cenderung menutupinya. Ya, tapi kalau ibu-ibu, bapak sekalian, saya duga susah ya untuk bisa meresapi kondisi tersebut karena kan orang-orang baik nggak pernah punya pengalaman gitu. Nggak pernah punya pengalaman. Orang itu ibu bapak sekalian kalau sedang mohon maaf ya, sedang ada itu kayak layangan putus itu ya, sedang menyembunyikan orang ketiga gitu. Padahal kan biasa aja, ada handphone ketinggalan di kamar mandi, mungkin dibawa nggak sengaja, lalu istri gitu, Pah, ini handphonenya. Itu mah kalau nggak ada apa-apa mah biasa aja gitu. Tapi kalau rahasia, waduh. Takutan. Jangan-jangan gitu katanya. Jangan-jangan sempat dibuka, jangan-jangan sempat ada pesan masuk, jangan-jangan. Kan nggak nyaman tuh. Nyaman. Tuh, nggak nyaman gitu. Contoh sederhana. Kita nih ibu-ibu, bapak sekalian, kalau masih aman ya posisi di keluarga, nggak perlu dikunci itu handphone, nggak perlu pakai password, nggak perlu pakai, nggak perlu, nggak perlu. Baca aja isinya paling ya. Juga boleh. Iya, orang juga pasangan kita juga nggak kepingin tuh buka, ngapain? Iseng kayak nggak ada kerjaan gitu. Tapi kalau sudah mulai dah tuh gitu dicurigai gitu. Tuh, itu yang nih saya coba ya ini asau bima amilu, udah kejahatan itu sudah menjadi, kalau bahasanya sekarang itu kan down payment-nya, udah jadi DP-nya gitu. Tuh, kejahatan itu kita belum bicara soal dosa. Ya, kita belum bicara soal dosa karena dosa dan pahala itu di dunia ini tidak berdampak kepada sesuatu yang nyata, dosa dan pahala itu, kecuali ke dalam hati kita ya. Soal rasa ya, hati, bahwa hati kalau berdosa itu menjadi hitam, kalau kita berbuat baik jadi jernih. Hati itu aja, dan itu kan nggak kelihatan. Seumpama kelihatan ya dosa, ya Allah gitu, coreng-moreng ya. Gitu. Seumpama dosa itu punya aroma gitu. Ya, asau bima amilu. Tetapi di sini
ahsanu bil husna. Husna. Baik, itu ya satu sisi ya, dari satu sisi itu. Nah, coba kemudian ibu-ibu, bapak sekalian, ini saya kita ke level yang agak tinggi sedikit melihat keindahan bahasa Al-Qur'an. Ini kita bicara tadi kan tentang perbandingan ya. Kita perbandingkan bahwa lillahi ma fis samawati wal ard. As-samawat dulu yang disebut, kemudian al-ard. Nah, kalau begitu kan ini informasi secara ilmiah mengatakan bahwa dugaan kita nih, tanpa kita belum konfirmasi ke sains, mana yang lebih dulu diciptakan, langit apa bumi? Langit. Nah, udah sederhana sekali. Kemudian berikutnya as-samawat ini itu tanpa kita konfirmasi ke sains, kalau kita lihat secara bahasa ini tunggal apa jamak? Jamak. Ini jamak, bahwa itu berarti orang Arab dengan keterbatasan, jangankan ada apa sekarang itu untuk melihat benda sangat jauh itu Teleskop. belum ada zaman sekarang. Tapi Teleskop. dengan informasi Al-Quran mereka sudah tahu bahwa langit itu berlapis-lapis seperti yang terlihat di as-samawat. Ya, as-samawat. Kemudian ibu bapak sekalian, ini as-samawat dengan al-ard. As-samawat itu tinggi, al-ard itu rendah, bumi. Bumi itu ada tanah. Kita manusia kita ini kalau kalau urusan dari tengah ke bawah ya, tubuh kita tengah ke bawah itu cenderung kepada hal-hal yang ini, cenderung kepada hal-hal yang negatif. Tapi kalau menengah ke atas yang kita urusi itu cenderung kepada hal-hal yang positif. Tengah maksud saya kan perut ke bawahnya. Kalau yang menjadi orientasi hidup kita adalah perut dengan yang di bawah perut, itu cenderung hidup kita menjadi urusan yang rendah. Ya, makan, minum, kemudian kenikmatan, hubungan, kan gitu. Tapi kalau kita bicara tentang berpikir, kita bicara seorang berderma, itu kan bicara ke atas. Dan itu kalau kita lihat ayatnya, as-samawat ini paling tingginya itu ke Allah, kemudian al-ard. Dan manusia dalam karakter penciptaan dasarnya itu dapat ruh dari Allah ya, kemudian dia as-samawat ya, di alam lain yang bukan di alam bumi, yang dulu tempat surganya Adam, lalu kemudian ditugaskan menjadi khalifah di bumi. Sehingga kalau kita orientasi hidup kita kepada hal-hal yang mulia, itu kita sedang kembali ke asal kita, karena manusia itu tidak diciptakan untuk tinggal selamanya di bumi. Bumi ini hanya menjadi perjalanan untuk kita kembali kepada Allah. Itu di walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian lihat berikutnya, kalau kita lihat dari segi ini ya, dari segi jumlah kata, coba kita lihat dalam Al-Qur'an. Ini yang berbicara tentang hal yang negatif, coba ya. Liyajziyalladzina asa'u bima amilu, hitung-hitungan ibu-ibu, bapak sekalian, ini kira-kira berapa kata? 1, 5. Berapa kata? Ada yang mengatakan 7. 5. Terus hitung yang bawah. 4, 5, 6, 7. Ada yang mengatakan 7. 7. Terus yang bawah. Yang bicara tentang hal yang positif, yang baik. 3, 4, 5, 6. 6. Oke, silahkan. Yang lain boleh berbeda, nanti kita hitung bersama. 6. Tasya. 1, alazi. 7. 7. Oke, ada yang menghitungnya 7. Baik. Yang lain? 1, 2, 3. Oke, baik. Mari kita hitung bersama. Lihat Zia ada berapa? 2. 2. Alladzina? 1. Sudah, berarti 3. Asa'u berapa? 1. 1. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Bima berapa? 2. Ya, jadi berapa? 6. 6. Amilu berapa? Amilu 1. 1. Iya, jadi 7.
jadi 7. Wayajzia berapa? 2. Alladzina 1. ahsanu 1. 1, 2, 3, 4. Bil husna 2. 2. Jadi totalnya 6. iya. Nah, gitu. Jadi di atas itu 7, yang di bawah itu 6. 6. Itu secara kuantitas ya, secara kuantitas. Tapi coba kita lihat tadi, satu keburukan secara kualitas akan dibalas dengan 1 kan? 1. Nah, itu. Nih, ibaratnya beli 1 kotak Rp1 1 GB. Nah, kira-kira begitu nih. Rp1 1 GB. Kalau ini Rp1 dapatnya banyak 700 banyak. GB. Itu secara Banyak. kuantitas itu berlipat-lipat tadi. Ini Ibu Bapak sekalian, kalau kita cermati, ini kan selaras dengan rumus kehidupan. Maksudnya gimana rumus kehidupan? Ibu-ibu Bapak sekalian, kalau ibu punya kenalan orang baik, atau bertemu dengan orang baik, siapapun juga, dimanapun juga, urusan itu nggak panjang-panjang. Tapi hasilnya banyak. Mau ketemu dengan, misalnya mau rekan bisnis baru gitu. Nah, rekan bisnis baru. Urusannya sih nggak panjang-panjang, tapi keuntungannya banyak. Tapi coba kalau ketemu dengan rekan bisnis yang nggak baik. Urusannya panjang, bolak-balik sini, tapi keuntungannya kita habis waktu. Pokoknya begitu. Nanti juga kita misalnya kalau kita menjadi orang tua nih, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya orang tua, anak kita nggak baik, urusannya panjang. Ini urusan dengan inilah, urusan dengan inilah, urusan dengan itulah. Tapi kemudian prestasinya nggak berapa. Tapi kalau kita punya anak yang baik, urusannya nggak panjang-panjang. Nah, sekolah ya, dia langsung sekolah, prestasinya bagus. Kalau ini kan anak sekolah, ya, tapi mampir dulu di PlayStation, mampir dulu di warnet, nanti belajarnya terbengkalai. Ini saya sebut ini kan luar biasa Al-Quran itu. Dari segi makna, itu tergambar juga dari segi rangkaian jumlah kata yang diungkapkan. Nah, gitu ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemudian tadi ya ada amilu dan ada bil. Panjang. Nah, kalau untuk yang baik urusan singkat, hasilnya padat. Nah, gitu. Kalau untuk yang buruk itu coba aja lah. Seperti saya pernah suatu waktu pernah ngajak ibu-ibu bapak sekalian. Coba sekarang minta setiap orang berkata jujur deh gitu. Cepet tuh. Ya gampang aja, namanya orang jujur udah biasa. Lalu saya minta sebaliknya. Coba ibu-ibu sekarang coba berkata bohong yang seolah-olah jujur. Nah, mikir dia apa yang mau diomongkan ya, apa yang mau diomongkan gitu. Maka banyak orang kemudian secara mungkin ya istilahnya apakah psikologi komunikasi kira-kira begitu. Di antara ciri orang berdusta adalah penjelasannya berputar-putar. Bahasanya itu belibet. Belibet. Wah, coba aja lihat tuh, lihat. Ya, itu juga bisa kita pakai juga kalau pejabat ingin menjelaskan sesuatu gitu. Penjelas ingin jelas satu, kalau dia jujur sederhana aja penjelasannya, nggak perlu kita berkerut. Gitu. Tapi kalau ada yang mau bohong, wah ceritanya entah kemana-mana, gitu. Ceritanya dulu, ya baik itu udah sedikit penghayatan yang saya amati ketika membandingkan antara dua ungkapan, ya, dua ungkapan yang berbicara tentang orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat buruk, dan orang-orang yang berbuat baik. Oke, berikutnya kita lanjut ya, ibu-ibu apa sekalian. Al-yauma tujza. Apa yang diingat dari ungkapan tujza? Pembalasan. Ya, pembalasan. Hari pembalasan. Pasif dibalasi ya. Iya.
Oke. Mudori. Mudori. Apa bentuk ilmu mudori. kita kalau itu pasif? Doa kalau mudori. Doa. Doa. Mudori, Pak. Ya, apa ilmunya? Kalau mudori madi UA, digunakan kalau ketika madi Madi UI. ya, bentuk majul digunakan ketika Tidak ada subjeknya. ya tidak dimunculkan pelakunya. Pelaku. ya sudah Tidak jelas. dimunculkan pelakunya. Apa kondisi yang mengkondisikan atau yang menuntut tidak disebutkan itu? Nah, ini kan bisa mengisyaratkan bahwa kalau ini bicara tentang al-yauma itu artinya hari kiamat, ya, orang nggak perlu lagi itu bertanya-tanya karena sudah informasinya sudah. Informasi akan adanya balasan. Informasi akan adanya balasan untuk setiap perbuatan, bahwa Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang perbuatan yang dia lakukan, itu sudah disampaikan semua. Sehingga nggak perlu lagi dimunculkan, sehingga perlu mengatakan Allah yajzi kulla nafsin misalnya. Tidak muncul lagi. Ya, tidak dimunculkan karena pemahaman itu sudah didapatkan. Al-yauma tujza kullu nafsin. Al-yauma tujza kullu nafsin. Setiap jiwa bima kasabat. Ini penekanannya adalah pada dasarnya gitu. Kalau penekanannya ini tidak bicara tentang ini ya, tidak berbicara tentang apa balasan yang didapatkan, tetapi ini bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Ya, perbuatan masing-masing. La zulma al-yauma. Apa maknanya? Tidak ada kezaliman atau pada hari itu. Ya, tidak ada kezoliman. kezaliman. Itu diduga bentuk berapa itu zulma? Ketiga, Ya. ada sukun di tengah. Di situ? Sukun Di tengah. Sukun di tengah. Ya, oke, bagus. La zulma al-yauma, pada hari itu atau pada hari ini, tergantung kita memposisikan ini. Kalau kita bicara tentang apa yang akan terjadi pada hari itu, tapi kalau misalnya pernyataan ini disampaikan pada masa itu, ya, pada hari kiamat, berarti cocoknya pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah cepat menghisap, menghitung. Iya. Saking cepatnya, yang pernah kita bahas dulu ya, di antara pemahaman yang sampai kepada kita, saking cepatnya pada waktu sakaratul maut, ya, pada waktu sakaratul maut itu kan perpindahan dari alam dunia mau ke barzakh sebelum nanti ke akhirat, setiap orang sudah lihat. Ya, setiap orang akan melihat apakah di surga ataukah di neraka tempat dia, gitu ya. Apakah surga atau neraka tempat dia. Kalau sudah sampai begitu, kan manusia tidak bisa lagi berusaha. Sudah selesai urusannya. Maka gitu, inilah posisi penting kita ya. Posisi penting kita sebelum hari penghakiman itu akan datang, itu berarti kan sebelum hari kiamat itu kan ada alam barzakh, berarti masih bisa kita mendoakan itu ya, kekuatan doa. Maka di antara ya yang di 3 amal yang tidak terputus adalah anak solih yang mendoakan. Ya, anak solih yang mendoakan supaya jika orang tua kita pada kehidupan di dunia belum tuntas atau perbuatannya masih banyak yang maksiat, mudah-mudahan dengan doa kita dari anaknya itu mengampuni, sehingga diampuni sampai akhirnya nanti ketika hari perhitungan itu tiba sudah banyak dosa-dosa yang terampuni karena kita yang mendoakan, karena kita yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Ya, itu dia ibu-ibu Bapak sekalian, beberapa hal yang bisa kita pahami, kita dalami berdasarkan pendekatan kebahasaan yang kita miliki.
Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ibu-ibu, bapak sekalian terkait dengan apa yang kita diskusikan. Jika tidak ada, kami mohon kesediaan ada beberapa orang yang boleh mengambil bagian untuk menyampaikan apa yang dia pahami dalam bentuk dengan cara menerjemahkan potongan-potongan ayat yang sedang kita kaji. Silakan ibu bapak sekalian. Ada? Saya coba menerjemahkan aja, Pak Guru. Silakan, Pak. Silakan. Apapun yang ada di langit dan di bumi hanya bagi Allah. Iya. Apapun yang ada di langit dan bumi hanya bagi Allah. Dia juz'iyah lagi. Agar ini liyajziyal ladzina asa'u, bagi atau dia akan membalas orang-orang yang melakukan keburukan dengan apa yang dilakukan. Iya. Dan dia akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan yang lebih baik. Iya. Dari mana diduga ada lebih? Bil husna. Apa pencirinya itu bermakna lebih? Yang husna itu lebih baik atau paling baik. Iya. Ada pencirinya itu bermakna lebih? Ada alif di belakang. Husna. Seperti halnya kata akbar misalnya, atau ahsan. Bagaimana cara kita menentukan dia bermakna lebih atau paling? Ada yang ingat? Untuk mu'anas itu ada alif di belakang. Iya, oke, bagus. Bahwa itu sampai pada pemahaman bahwa dia bisa bermakna lebih, bisa bermakna paling, gitu ya. Masih ingat dulu apa cirinya bermakna lebih dan cirinya bermakna paling? Lebih alif lam ada min. Ada min, gitu ya. Ada min. Apa di sini ada minnya? Tidak ada. Ya, Berarti sehingga ini cenderung bermakna Paling baik dan paling banyak. iya, bil husna dengan yang Terbaik. iya. Coba dipakai terbaik. Dan dia akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan yang terbaik. Iya, baik. Berikutnya yang lain mungkin, silakan yang mau ambil bagian. Baik, kelihatannya Pak Hamid dapat penghormatan untuk melanjutkan. Baik. Saya pada hari ini ya. Iya. Pada baik, hari ini akan dibalasi setiap pada hari ini setiap jiwa, setiap jiwa ya. Pada hari ini setiap jiwa akan dibalasi dengan apa yang telah dilakukan. Iya. Tidak ada kezaliman pada hari itu, pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan. Allah sangat cepat berhitung. Allah sangat cepat menghitung.
Iya, baik. Hisab. Al-hisab bentuk berapa kira-kira? Al-hisab. Bentuk 4. Kemungkinan bentuk 3 atau bentuk 4. Yang menguat kemana? Tapi kelihatannya ini karena bentuk 4 nggak ada cirinya, berarti ini bentuk 3. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamid untuk sharing pemahamannya. Ada lagi yang lain? Pak Guru, kalau al-yaumanya itu bisa ditaruh di belakang nggak Pak Guru? Boleh, boleh. Bagaimana hasilnya? Kalau ini apa tiap orang, Mm-hmm. tiap orang akan dibalas, tiap orang itu akan dibalas dengan apa yang dilakukan pada hari itu. Nah, nanti bisa menimbulkan kesan apa yang dia lakukan pada hari itu, gitu. Nanti kesannya pada hari itu ke ini nantinya memberikan penekanan kepada apa yang dia lakukan, gitu. Kalau kita taruh di situ, ya, misalnya setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang dia kerjakan pada hari itu. Jadi mengesankan yang dia kerjakan hari itu. Padahal ini maksudnya pekerjaannya itu dulu, gitu. Ya, karena kasabat ini bentuk berapa kasabat? Bentuk 1. Iya, gitu. Sehingga ini ketika ibu-ibu apa sekalian, kita kesadaran akan adanya subjek predikat itu penting, tapi ketika ada yang ditaruh di depan, ya, padahal dia bukan subjek, ya, padahal dia bukan subjek, itu menunjukkan ada yang lebih penting lagi. Gitu. Nah, tadi bahasa saya pakai ungkapkan begitu, bahwa mengenal subjek predikat itu penting. Nah, sehingga ketika kita nanti membaca teks, ya, termasuk Al-Quran, ada yang ditaruh di depan padahal dia bukan subjek, nah, berarti di situ ada sesuatu yang penting yang sedang dimunculkan, gitu. Sedang dimunculkan. Kalau dengan cara seperti tadi, Bu Nur Aidah khawatir nanti pemahaman jadi itu, ya, jadi mengesankan hal yang berbeda. Kalau pada hari itu digandeng dengan apa yang dia kerjakan. Walaupun secara untuk konteks tertentu nanti di kalimat yang lain bisa jadi begitu, bisa jadi. Itu kira-kira telah Ya, kita. terima kasih Pak Guru. Iya. Bu Ida, ya kelihatannya Bu Ida kepingin tuh. Ya, Bu Ida. Silakan Bu Ida. Pada hari ini akan dibalas tiap-tiap jiwa dengan apa yang dia usahakan. Tidak ada kezoliman pada hari ini. Iya. Punya Allah Maha cepat perhitungannya. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, dari sampel yang tadi sudah kita dengarkan, insya Allah ini mudah untuk dipahami dari segi arti kosakata yang ada pada ayat ini, termasuk kosakata yang familiar, ya, termasuk kosakata yang familiar. Yang jarang muncul ini nih akan menjadi kata kunci pada pelajaran kita. Ini ada asa'u dan ada ahsanu, kemudian ada kata husna, ada kata hasan.
Itu ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, ya. Ada Hasanah, ya, ada Hasanah, nanti akan berkembang dari 3 huruf dasar yang sama. Lalu yang ini yang populer ini kasabat, ya. Kasabat ini kalau dalam bahasa Indonesia saya sering kaitkan dengan ini apa tadi yang kalau kita artikan usaha. Kasabat itu 3 huruf dasarnya, ada ka, ada kap, ada sin, dan ada ba. Jadi bahasa kita itu ada kasbon, gitu ya. Ya, itu. Kasbon itu juga bagian dari usaha, gitu ya. Kasbon. La zulma al yaum innallaha sari'ul hisab. Kemudian ada hisab. Nanti ada kata hisab, ada kata sari'. Ya, ini beberapa kata yang akan kita dalami pada pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Dengan demikian, ibu-ibu, bapak sekalian, sudah banyak yang kita pelajari. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa kita mengerti, yang kita pahami, dan ini mudah-mudahan menjadi modal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita syukuri bersama apa yang kita bisa pelajari. Semua ini adalah ilmu Allah, yang semua Allah ajarkan dengan perantara guru, perantara buku, perantara diskusi dan tanya jawab dan sebagainya. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktif ibu-ibu bapak sekalian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Ya, Guru. sama-sama.